Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan membahas sifat dari estimator titik. Ya, sebelumnya sudah diberitahu bahwa estimator titik itu misalkan untuk satu parameter, estimatornya bisa tak hingga kemungkinan cara kita menghitungnya. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak sembarang kita memilih estimator dari suatu parameter. Nah, sifatnya adalah ini ya. Jadi ada 4 sifat, yaitu pertama adalah tak bias. Tak bias itu dalam artian expected value dari estimator itu sama dengan parameternya. Jadi expected value dari theta topi besar itu sama dengan tetanya itu ya. Jadi nggak ada bias. Jadi semakin banyak data kita kumpulkan, hasilnya akan semakin baik. Yaitu juga konsisten. Yaitu saat n mendekati tak hingga, estimator mendekati nilai parameter atau bahkan sama gitu ya. Semakin besar n, nilainya akan semakin mendekati nilai parameter. Jadi tak bias, konsisten, lalu efisien. Efisien maksudnya apa? Maksudnya efisien itu adalah variansi dari estimator itu. Semakin kecil, semakin efisien. Jadi dengan jumlah data yang sama, dengan estimator yang berbeda, itu akan berbeda juga sifatnya ya. Maksudnya variansinya akan berbeda. Misalkan kita menghitung min, satu dengan rata-rata sampel, satu dengan median. Nah ini akan menghasilkan hasil yang berbeda, menghasilkan variansi yang berbeda. Jadi yang kita pilih adalah yang paling efisien, paling murah ya jadinya. Lalu keempat adalah cukup, yaitu kita bisa mengumpulkan informasi dalam sampel dengan estimasi parameter. Jadi maksudnya cukup itu adalah kita nggak kekurangan data dan kita pakai semua data yang ada ya. Jadi menggunakan semua informasi dalam sampel yang berkaitan dengan estimasi parameter. Jadi datanya harus cukup, nggak boleh nggak bisa diambil di lapangan. Nah, ini sifatnya. Kalau disebut tak bias adalah expected value dari theta topi, theta besar topi itu sama dengan theta. Ya. Kalau ada biasnya, maka errornya itu disebut perbedaannya ini karena ada selisihnya itu disebut sebagai bias. Contohnya, kita tahu bahwa variansi sampel adalah estimator tak bias dari sigma kuadrat. Walaupun ada n-1-nya. Kita lihat ya. Kenapa dia bisa muncul n-1 bukan dibagi n? Dilihat di sini. Expected value dari S kuadrat. Kita jabarkan S kuadrat itu sama dengan jumlah dari XI dikalikan X bar kuadrat. Lalu dibagi n-1. Lalu secara matematically kita selesaikan. Lalu karena sampel random berasal dari populasi dengan min mu dan variansi sigma kuadrat, maka expected value dari xi kuadrat itu adalah sama dengan mu kuadrat tambah sigma kuadrat. Dan expected value dari x bar kuadrat itu sama dengan mu ditambah sigma kuadrat per n. Ya, mu kuadrat ditambah sigma kuadrat per n. Sehingga didapat pada akhirnya expected value dari s kuadrat, kita jabarkan lagi, itu adalah sigma kuadrat pada akhirnya. Jadi terbukti bahwa S kuadrat ini atau variansi sampel dengan dibagi n-1 maka dia menjadi estimator tak bias dari sigma kuadrat atau variansi populasi. Ya. Nah, contoh ini menjelaskan juga mengapa saat kita mengestimasi variansi, saat kita menghitung variansi sampel, kita bagi dengan n-1 bukan n. Nah, ini adalah efisiensi. Kita lihat. Ya, kita lihat dari gambar di bawah ini ya. Bahwa terlihat estimator 1 itu mempunyai variansi paling kecil dan dia tak bias. Ya, lihat dia pusatnya sama kayak theta. Nah, estimator 3 terlihat sekali bahwa dia memberikan bias walaupun lebih efisien dari estimator 2,
dia lebih tinggi, namun dia tidak tak bias atau bias ya, tidak tak bias, yang mana artinya bias. Bias ada di situ, ada errornya gitu. Nah, antara si estimator 1 dan 2 terlihat estimator 1 itu lebih efisien karena variansinya lebih kecil. Jadi yang kita pilih kalau ada 3 estimator ini, kita pilihlah yang 1 ya. Misalkan anggap aja yang 1 ini adalah min dan median, X median kita anggap sebagai yang 2 ini ya. Yang 2 ini, estimator kedua. Nah, kenyataannya X bar atau rata-rata sampel itu adalah estimator tak bias. Namun, dua-duanya ini adalah estimator tak bias. Namun variansi X bar itu lebih kecil dari median sampel. Jadi variansi rata-rata sampel itu lebih kecil dari median sampel. Sehingga kita gunakan dia sebagai estimator. Kita gunakan selanjutnya kita akan gunakan X bar ini sebagai estimator untuk min populasi karena dia mempunyai variansi yang lebih kecil.